Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni dari Universitas Cyber Asia, PJJ Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Testing dan Implementasi Sistem. Pada UAS kali ini dijelaskan bahwa ada salah satu perusahaan yang akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi dan operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, mempertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Sehingga pada kali ini saya bisa mengangkat tema dari presentasi yaitu pengujian, maintenance, dan tindakan perbaikan dalam sistem manajemen inventaris serta evaluasi kinerja dan strategi perbaikan sistem. Yang pertama adalah pengujian dan maintenance, yaitu bertujuan untuk menilai kehandalan dan performa dari sistem. Yang pertama adalah pengujian beban atau menilai kemampuan sistem dalam menangani beban transaksi pengguna, yaitu mengukur bagaimana sistem menangani jumlah transaksi dalam kondisi normal maupun dalam keadaan maksimum. Yang kedua, di sini ada pengujian stres atau stress testing, yaitu menguji batas toleransi sistem, di mana di sini akan dilakukan untuk membebani server dan melihat apakah ada titik kegagalan dari sistem. Selanjutnya adalah pengujian respon waktu, yaitu mengukur kecepatan respon sistem. Eh, dari contohnya, yaitu menangani permintaan pengguna, misalnya seperti akses login, apakah result feedbacknya lebih normal atau bagaimana. Selanjutnya ada uptime dan availability monitoring, yaitu menjaga kestabilan operasional, menilai apakah sistem dapat berjalan secara konsisten tanpa downtime yang signifikan. Yang kelima adalah pengujian keamanan, yaitu menguji ketahanan terhadap ancaman cyber. Seperti satu contohnya itu seperti SQL injection, dan serangan brute force yang biasa sering terjadi. Lanjut, yang kedua adalah bagaimana menggambarkan kedua skenario uji coba untuk menghadapi implementasi sistem manajemen inventaris. Yang pertama, skenario satu, yaitu penginputan data massal. Di sini salah satu contohnya itu staf bidang memasukkan 10.000 item dan hasil yang diharapkan itu sistem mampu memproses data tanpa terjadinya crash atau kehilangan data. Yang kedua adalah sinkronisasi data antar cabang, yaitu di mana stok cabang A harus diperbarui real time jika ada transaksi di cabang B, di mana hasil diharapkan tidak ada delay dan inkonsistensi data. Walaupun di sini uh, keadaannya stok cabang A harus diperbarui real time, tidak ada transaksi di cabang B. Pada keadaan sebenarnya masih banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki banyak cabang, di mana memiliki server lokal masing-masing setiap cabang dan memperbarui hasil, misalnya dalam retail itu hasil penjualannya di malam hari. Nah, lanjut, yaitu jenis uji untuk keberlanjutan kinerja sistem. Yang pertama adalah uji regresi, yaitu regression testing, memastikan fitur lama tetap berfungsi setelah terjadinya pembaruan.
Eh, di sini memastikan untuk agar fitur lama masih tetap berfungsi dengan baik tanpa terjadinya bug. Yang selanjutnya adalah uji keamanan, yaitu security testing, yaitu mengidentifikasi celah keamanan, seperti mencegah dari pencurian data, serangan cyber, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah apa sih perbedaan dari maintenance preventif versus korektif. Nah, di sini ini konteksnya dalam sistem manajemen inventaris tersebut. Pertama, maintenance preventif dilakukan sebelum masalah terjadi. Maintenance preventif adalah pemeliharaan yang dilakukan secara proaktif uh, untuk mencegah terjadinya sebelum terjadinya masalah. Dalam konteks sistem manajemen inventaris ini bisa mencakup pem- pembaruan sistem secara berkala, pemantauan kesehatan sistem, dan pengecekan terhadap kinerja dan integritas basis data yang mencegah terjadinya kerusakan atau penurunan performa. Selanjutnya adalah maintenance korektif atau dilakukan setelah terjadi masalah, contoh perbaikan bug atau pemulihan sistem setelah terjadinya kegagalan. Maintenance korektif dilakukan setelah terjadinya masalah atau kegagalan dalam sistem, mencakup identifikasi dan perbaikan masalah yang sudah terjadi, seperti menangani kegagalan pada modul pengelolaan stok atau perbaikan bug yang lainnya. Selanjutnya, yaitu tindakan perbaikan mengatasi penurunan performa. Yang pertama adalah analisis performa, yaitu menggunakan contohnya monitoring tools, Reliance, Prometheus, dan IL Test untuk menganalisis log sistem, waktu respon, dan beban dari server. Selanjutnya adalah identifikasi penyebab, estimasi database, profiling, code, profiling code, dan peningkatan server. Lanjut, ada perbaikan dan optimalisasi, yaitu menggunakan implementasi caching, ada lazy loading, sama auto scaling. Di sini ada caching, misalnya menggunakan Redis atau Memcache untuk mengurangi beban query ke database. Salah satu contohnya itu kita menggunakan export untuk ekspor PDF atau Excel, mana data tersebut diambil sehingga untuk penampilan hanya sekali saja, dan ketika diekspor itu mengambilnya bukan dari database lagi, tapi dari eh, penggunaan seperti Redis. Selanjutnya adalah implementasi lazy loading, di mana aplikasi mempercepat tampilan halamannya. Lalu ada auto scaling, yaitu pengguna mempertimbangkan untuk migrasi ke fitur cloud dengan auto scaling. Selanjutnya adalah uji coba dan validasi, yaitu load testing dan or B testing yang membandingkan performa sebelum dan sesudah perbaikan. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi berkala, yaitu menetapkan mekanisme alerting agar tim IT segera mendapatkan notifikasi jika ada anomali, serta buat laporan bulanan mengenai performa sistem dan lakukan tuning jika diperlukan. Rencana darurat jika terjadi kegagalan. Strategi pengamanan sistem yang pertama adalah monitoring dan pemeliharaan preventif, seperti penggunaan tool Grafana dan Zabbix, di mana Grafana adalah alat visualisasi yang mendukung
banyak sumber seperti MySQL, Influx, dan lain-lain untuk membuat grafik, table, dan heat maps digunakan untuk tools monitoring. Selanjutnya ada Zabbix. Zabbix ini adalah alat monitoring open source yang digunakan untuk memantau jaringan server, aplikasi, dan layanan. Selanjutnya adalah Disaster Recovery Plan, BPR, backup otomatis, redundancy server. Di sini yaitu backup otomatis harian, mingguan, server terpisah atau cloud storage seperti AWS, atau cloud storage, dan lain-lainnya. Ada redundancy server yaitu menggunakan sistem failover dengan server cadangan agar sistem tetap berjalan ketika server utama gagal. Selanjutnya adalah dokumentasi SOP tanggap darurat eh, untuk membuat panduan langkah-langkah pemulihan untuk tim IT jika terjadi sebuah kesalahan. Itu untuk DRP atau Disaster Recovery Plan. Selanjutnya adalah failover and load balancing, database replication, dan auto scaling, di mana sini menggunakan arsitektur high availability HA dengan database replication dan load balancing untuk mendistribusikan beban kerja, dan ada penerapan auto scaling untuk meningkatkan kapasitas sistem saat trafiknya sedang tinggi. Pada uji simulasi kegagalan atau sales engineering, yaitu melakukan uji coba disaster recovery untuk memastikan semua prosedur darurat berjalan dengan efektif. Selanjutnya adalah menggunakan metode chaos engineering untuk menguji seberapa baik sistem menghadapi skenario kegagalan. Selanjutnya, bagaimana sih untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Untuk mengumpulkan umpan balik pengguna, yang pertama kita bisa melakukan survei dan kuesioner melalui Google Form atau platform yang dimana dikirimkan kepada pengguna secara berkala untuk mengetahui masalah dan fitur yang diinginkan. Selanjutnya adalah wawancara dan diskusi langsung, baik dengan staf atau manajer inventaris. Lanjut ada feedback dalam aplikasi, sistem helpdesk atau Zira atau Zendesk. Ini sangat berguna untuk mendapatkan feedback dari user langsung. Selanjutnya ada analisis log dan penggunaan, yaitu untuk memantau log aplikasi, untuk melihat error yang sering muncul, menggunakan analitik untuk mengetahui fitur mana yang sering digunakan dan mana sering jarang digunakan. Kelima adalah iterasi berkelanjutan atau agile. Disebut agile, itu metode agile untuk terus melakukan iterasi perbaikan berdasarkan feedback dari pengguna. Lakukan update fitur secara bertahap dan uji coba dengan pilot group sebelum rilis secara sepenuhnya. Masuk ke kesimpulan, di mana pengujian sistem penting untuk memastikan kehandalan, serta maintenance preventif membantu mencegah masalah lebih awal. Artinya, maintenance preventif ini sangat membantu agar mencegah terjadinya sebuah masalah atau bug, misalnya pada sistem lebih awal. Selanjutnya, identifikasi dan optimasi sistem mendapatkan performa tetap optimal. Strategi pemulihan kegagalan memastikan keberlangsungan bisnis, serta umpan balik pengguna menjadi kunci dalam pengembangan sistem yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.